Maksudnya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Azizi dengan NIM 23109112100066. Saya dengan nomor absen 54. Di sini saya bersama dengan rekan saya. saya Ahmad Al-Fahmi dengan NIM 2310911210011, nomor absen 36. Oke, baik. Selamat datang di video kami. Jadi di video ini kami berdua akan membahas mengenai anatomi, terutama pada sistem reproduksi manusia, sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, eh, yaitu ada organa genitalia maskulina dan juga ada organa genitalia feminina, beserta dengan fungsi-fungsi seksualnya. Oke, jadi kita mulai saja penjelasannya. Dari yang pertama itu ada organa genitalia maskulina yang di sini terbagi menjadi dua, itu ada genit yang eksterna dan juga yang interna. Yang eksterna itu ada penis dan juga skrotum, sedangkan yang interna itu ada testis, epididymis, ductus vas deferens, dan juga beberapa kelenjar aksesoris. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari yang interna akan dijelaskan oleh teman saya Fahmi. Silahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Azizi. Saya akan menjelaskan yaitu organ genitalia maskulina yang pertama yaitu testis. Jadi testis sendiri adalah organ primer untuk reproduksi pria. Eh, Organ ini saat masih bayi mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum. Testis ini berbentuk ovoid dengan berat 10-14 gram dengan panjang 4 cm, diameternya 3 cm. Fungsi dari testis sendiri diatur oleh hormon gonadotropin yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Endokrinnya yaitu menghasilkan hormon testosteron dan juga eksokrinnya yaitu menghasilkan spermatozoa. Struktur dari testis sendiri tersusun atas dua, yaitu bungkus luar dan struktur dalam. Bungkus luar dari testis ada tunica vaginalis, tunica albuginea, dan juga tunica vasculosa. Sedangkan struktur dalam dari testis ada septa sebagai perluasan dari tunica albuginea yang membagi-bagi testis menjadi kurang lebih 200 sampai 400 lobulus. Dan juga lobulus tadi juga termasuk dalam struktur dalam dari testis. Lalu vaskularisasi dari testis ada arteri spermatica interna atau testicularis yang beranastomosis dengan arteri spermatica externa, cabang dari arteri epigastrika inferior, yang venanya menuju ke plexus pampiniformis. Lalu ada aliran limfu dari testis dan epididymis mengikuti arteri spermatica interna. Lalu lapisan testis dari luar ke dalam ada kulit, lalu selanjutnya ada tunica dartos, lanjut lagi ada fascia scrotalis superficial, ada fascia spermatica externa, lalu otot cremaster, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, dan juga tunica albuginea. Lalu lanjut pada kedua ada funiculus spermaticus dengan lapisannya fascia spermatica interna, fascia crematica, lalu fascia spermatica externa yang berisi ductus deferens, artery ductus deferentis, artery testicularis. Lalu yang kedua dari organ genitalia maskulina pada pria ada epididymis internal, yaitu ada epididymis. Epididymis sendiri terletak di sebelah dorsal dari testis yang dapat diraba. Lalu bagiannya terbagi menjadi tiga, yaitu caput, corpus, dan juga cauda. Sebelah medial epididymis terdapat funiculus spermaticus yang di dalamnya terdapat ductus deferens. Fungsi dari epididymis adalah menyimpan spermatozoa. Lalu selanjutnya ada kelenjar aksesoris pria yang ada 4, yaitu vesicula seminalis, ada glandula prostata, dan juga
kelenjar bulboretral. Kelenjar aksesoris yang pertama ada vesicula seminalis, yaitu dua kantong bergelembung di sebelah kanan dan kiri. Letaknya di dorsal vesica urinaria. Lalu ada di arah caudal, gelembung vesicula seminalisnya mengecil dan bergabung dengan ductus deferens. Sisi yang sama bentuk ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis ini menghasilkan seminal fluid dan juga vaskularisasinya ada arteri hemorrhoidalis media. Lalu yang kedua ada glandula prostata. Glandula prostat ini adalah kelenjar eksokrin yang fibromuskular berbentuk limas terbalik. Puncaknya ada di sebelah kauda dengan panjang kurang lebih 3 cm. Bagian kranialnya ada kolom vesica urinaria dan bagian kaudalnya ada diafragma urogenital. Lalu ductus ejaculatoris yang terbentuk tadi menembus bagian atas permukaan posterior prostat dan bermuara ke uretra pars prostatica. Ada 4 lobus pada glandula prostata, yaitu anterior, medialis, posterior, dan lateralis. Fungsi dari glandula prostata adalah produksi cairan encer putih yang mengandung asam sitrat dan asam fosfat. Vaskularisasi dari glandula prostat ada arteri vesicalis caudalis, arteri rectalis media, dan juga arteri pudenda interna. Lalu venanya ada plexus venosus prostaticus ke vena iliaca interna. Lalu selanjutnya ada glandula Cooper, glandula atau glandula bulboretralis. Glandula ini berbentuk bulat kecil, 2 buah. Letaknya ada di dalam musculus sphincter urethrae externum. Lalu saluran keluarnya menembus dari fascia depragmaticalis urogenitalis inferior untuk bermuara ke uretra pars bulbosa. Sekresi kelenjar ini dituang langsung ke uretra sebagai akibat dari stimulasi erotis. Vaskularisasi dari glandula bulboretralis adalah arteri bulbi penis. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari sekret kelenjar aksesorius pada pria tadi. Pertama ada vesicula seminalis. Fungsinya adalah fruktosa atau sumber energi spermatozoa untuk motilitas dan flavin untuk mendeteksi adanya semen. Lalu glandula prostata fungsinya ada asam sitrat untuk menstimulasi kehidupan spermatozoa. Lalu ada kelenjar bulboretra, fungsinya untuk membasahi bagian pangkal dari uretra. Lalu ada glandula litera atau kelenjar uretra, fungsinya sama dengan glandula bulboretra, yaitu membasahi bagian pangkal uretra. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panel Ajiji. Oke, baik. Atas penjelasannya tentang organa genitalia maskulina yang interna, akan saya lanjutkan ini tentang yang organa genitalia maskulina yang eksterna. Jadi untuk organa genitalia maskulina yang eksterna yang pertama itu ada penis. Jadi penis ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada radix, corpus, dan juga glans penis. Kita mulai dulu pada radix penis ya. Jadi pada radix penis ini ada crus penis yang tertutup oleh musculus ischiocavernosus dan juga ada bulbus penis yang tertutup oleh musculus bulbocavernosus. Selain itu juga ada ligamentum suspensorium penis. Lalu selanjutnya ada corpus penis atau yang disebut dengan batang penis, yaitu adalah yang letaknya itu distal dari bulbus, kemudian digandungkan pada simfipis pubis itu oleh ligamentum suspensorium penis yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu pada glans penis ini terletak pada ujung distal korpus. Ini dilalui oleh meatus uretra externa. Kemudian pada
Glans penis ini dilindungi oleh kulup yang bisa kita sebut dengan preputium yang nan- yang kalau kita sunat atau sirkumsisi itu dilepas melalui prosedurnya. Kemudian juga eh, penis ini sendiri memiliki fungsi seksual yang berperan untuk ereksi pada laki-laki. Eh, Kemudian juga penis bisa berfungsi untuk mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita pada saat berhubungan seksual. Kemudian juga eh, penis sendiri terlibat dalam orgasme pria yang mana nanti ada kontraksi otot-otot di sekitar dasar panggul yang membantu penis untuk mengeluarkan sperma melalui proses ejakulasi. Kemudian selanjutnya adalah skrotum. Kita ke skrotum. Itu skrotum adalah yang ini gambarnya. Skrotum itu adalah kantung dari kulit fasia yang berisi testis, epididymis, dan sebagian dari funiculus spermaticus yang tadi ada pada organa genitalia maskulina yang interna. Pada skrotum ini ada kulit atau kutis yang keriput dan juga tipis. Warnanya ini lebih gelap daripada warna di sekitarnya dan juga ditutupi oleh rambut. Tapi kelenjarnya ini seperti kelenjar sebasea dan kelenjar keringatnya ini lebih banyak. Di sini juga terdapat subkutis, subkutis atau yang bisa disebut dengan tunicata dartos. Pada skrotum ini eh, divaskularisasi oleh arteri pudenda externa yang bagian ventralnya, lalu yang bagian dorsalnya divaskularisasi oleh arteri arteri scrotalis posterior yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Kemudian juga untuk yang organa genitalia maskulina yang eksterna sudah ada dua itu juga. Kemudian di sini ada proses dari ereksi penis yang tadi merupakan fungsi dari penis sendiri. Itu merupakan susunan saraf pusat yang menerima macam-macam stimulus seksual dari neuron-neuron eferen. Kemudian sistem saraf pusat ini nanti mengirim rangsang melalui neuron eferen parasimpatis yang merupakan jawaban ke medula spinalis S2, S3, S4 yang menyebabkan vasodila- vasodilatasi pembuluh arteri sehingga banyaknya masuk ke jaringan erektil penis yang itu ada corpora cavernosa dan juga spongiosum menjadi besar dan bengkak serta menekan pembuluh vena sehingga menghambat aliran darah. Itu yang menyebabkan penis bisa berereksi. Kemudian juga ada proses ejakulasi. Pada ejakulasi ini saat ketegangan seksual sudah memuncak, itu ada orifisium uretra externum yang dibasahi oleh sekresi glandula dari bulbo uretralis. Kemudian hmm, seperti itu kira-kira untuk proses ejakulasi. Untuk yang penjelasan dari organa genitalia maskulina sudah selesai, akan kami lanjutkan ke organa genitalia feminina atau sistem reproduksi dari wanita. Kita mulai dari sis- ini dulu. Jadi organa genitalia feminina itu terbagi dua juga, ada interna dan juga eksterna. Nah, jadi yang interna itu ada ovarium, tuba uterina, tuba fallopi, ada uterus, dan juga ada vagina. Lalu untuk yang eksterna ini ada vulva, ada eh, yang meliputi ada labia majora, labia minora, orificium vagina, glandula vestibularis
majoris dan juga minor, serta ada klitoris. Yang pertama ini ada untuk yang internal dulu akan saya jelaskan. Pertama adalah ovarium. Jadi ovarium ini bentuknya oval, ukurannya sekitar 4 kali 2 kali 1 cm. Kemudian ovarium ini difiksasi oleh mesovarium, ligamentum suspensorium ovarii dan juga ligamentum ovarii proprium. Nah, jadi ovarium ini bentuk dan ukurannya sesuai umur dan juga stadium siklus menstruasi dari seorang wanita. Lalu eh, untuk ovarium ini terletak pada dinding lateral pelvis pada suatu lekuk yang disebut dengan fossa ovarica. Nah, pada ovarium ini diliputi kapsul jaringan ikat tipis yang disebut dengan tunika albuginea. Eh, Pada ovarium ini sebelum akil balik permukaan ovariumnya licin, tapi setelah akil balik permukaan ovarium menjadi kasar karena adanya degenerasi dari corpora lutea. Pada menopause ovarium akan mengesut dan mengecil. Nah, pada ovarium ini kalau dari fungsi eksokrinnya itu menghasilkan ovum atau sel telur, kalau dari fungsi endokrinnya sendiri akan menghasilkan hormon-hormon seperti estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya pada ovarium ini sendiri terdapat beberapa struktur seperti ampula, ismus, dan juga infundibulum. Ini pada bagian atasnya itu bagian tuba falopia. Ini divaskularisasi oleh arteri ovarika yang melalui ligamentum suspensorium ovarii dan juga ramus ovaricus arteri uterina yang berjalan dalam pelika lata ke mesovarium. Sedangkan untuk venanya sendiri divaskularisasi oleh pada bagian dekstra itu oleh plexus venosus, venus ovarica sinistra, venus renalis sinistra, dan juga vena cava inferior. Sedangkan pada bagian sinistra itu ada plexus venosus, vena ovarica sinistra, dan juga vena cava inferior. Sedangkan eh, ovarium sendiri diinervasi oleh plexus nervosus ovaricus atau otonom. Lanjut ke yang bagian selanjutnya itu ada tuba uterina atau tuba paru. Oke, baik. Pada tuba uterina sendiri ini memiliki dua buah, kanan dan kiri, yang masing-masing panjangnya itu kurang lebih 10 cm, tergantung pada seseorang individu itu sendiri. Itu terletak pada pinggir kranial ligamentum latum uteri dan menghubungkan daerah peritoneal cavum pelvis di sekitar ovarium dengan cavum uteri. Tuba uterina ini sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Ada infundibulum, ampula, isthmus, dan juga bagian intramural atau pars uterina tubae. Nah, pada infundibulum sendiri bisa dilihat di situ ada ujung lateral tuba yang menyerupai seperti trompet. Pinggir-pinggirnya menyerupai jaring-jaring bisa disebut dengan fimbriae. Lalu ada bagian ampula di bagian atas itu. Itu ada bagian panjang dan lebar yang bisa dibilang tipis juga. Lalu ada ismus pada bagian sedikit bagian agak ke medial itu, atau bisa bilang bagian yang terpendek dan juga sempit, tapi dindingnya lebih tebal. Nah, azan, mari kita pause dulu. Oke, mari kita lanjutkan karena azan sudah selesai. Tadi sampai di vaskularisasi dari tuba uterina. Nah, jadi vaskularisasi dari tuba uterina ini sendiri itu ada
ramus tubalis arteri uterina dan juga ramus tubalis arteri ovarica. Sedangkan venanya ini sesuai juga pada arterinya sendiri. Sedangkan inervasi dari tuba uterina ini adalah plexus ovaricus dan juga plexus hypogastricus inferior. Lalu lanjut ke organ berikutnya, itu ada uterus. Nah, ini untuk gambar dari uterusnya kira-kira. Nah, jadi uterus ini bentuknya seperti buah pir dan juga berongga dengan memiliki dinding otot. Ukurannya itu pada wanita nulipara panjangnya kurang lebih 7,5 cm, lebarnya 5 cm, juga tebalnya 2,5 cm. Beratnya kurang lebih 30 sampai 40 gram. Nah, uterus ini sendiri terbagi jadi 3 bagian. Ada fundus yang terdapat pada atas muara tuba, kemudian juga ada korpus badannya terletak di bawah muara tuba, serta ada isthmus dan juga cervix, yaitu bagian uterus yang sempit dan juga menembus pada ventral vagina. Nah, uterus ini sendiri memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada endometrium. Endometrium ini sendiri ini memiliki fungsi vital pada siklus menstruasi wanita, karena endometrium ini nanti akan meluruh saat tidak dibuih. Kemudian ada myometrium yang berisikan otot-otot. Sedangkan yang selanjutnya ada perimetrium. Nah, jadi pembesaran uterus pada saat kehamilan ini terjadi karena ada hormon estrogen dan juga progesteron yang menyebabkan hipertrofi otot-otot polos di lapisan myometrium. Bisa dilihat di sini ada beberapa ligamen juga. Kemudian eh, untuk vaskularisasinya ini sendiri, pada uterus ada arteri uterina, sedangkan untuk venanya ada plexus uterina, vena iliaca interna. Inervasinya ini sendiri ada plexus uterovaginalis yang berjalan sepanjang arteri uterina. Nah, untuk organ yang selanjutnya itu ada vagina. Jadi vagina ini adalah organ kopulasi wanita dan mengeluarkan ekskresi uterus dan juga saluran yang dilalui anak pada saat wanita melahirkan. Pada vagina ini ada daerah rongga vagina pada sekitar serviks. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, ada fornix anterior, fornix posterior, fornix lateralis kiri, sinistra, dan juga fornix lateralis dextra. Nah, pada vagina ini terdapat selaput tipis mukosa yang terdapat pada sekitar sekitar orifisium vagina yang disebut juga dengan himen. Nah, pada vagina ini eh, vagina terhubung juga dengan uterus di bagian dalam melalui serviks. Vagina juga berfungsi untuk saluran hubungan seksual, di mana pada saat hubungan seksual ini penis dapat masuk dan melakukan penetrasi. Jadi dinding-dinding otot yang elastis pada vagina ini memungkinkan vagina untuk menyesuaikan diri dengan ukuran penisnya. Nah, selain untuk hubungan seksual juga, vagina bisa menjadi jalan keluar pada aliran menstruasi dan juga eh, jalan keluarnya bayi saat wanita melahirkan. Nah, maaf, untuk vagina ini sendiri termasuk dalam
organa eksternal organella feminina yang memiliki beberapa bagian. Ada vestibulum vagina, itu daerah segitiga yang dibatasi sebelah lateral. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Hmm. Lalu saya akan menjelaskan organ eksternal dari urgenitalia feminina. Yang pertama ada vestibulum vagina, yaitu daerah segitiga yang dibatasi di sebelah lateral oleh labia minora, klitoris, terletak pada puncaknya, dan frenulum labiorum pudendi pada dasarnya. Lalu ada orificium vagina, pada gadis yang belum menikah. Lubang ini ditutup suatu lipatan mukosa tipis yang disebut himen yang berlubang kecil di tengah-tengahnya. Lalu ada glandula vestibularis mayor atau Bartolini, yaitu lubang-lubang kecil terdapat pada sisi alur antara himen dan bagian posterior labium minor. Lalu ada klitoris pada apex dari vestibulum sebelah anterior, terdapat pada sisi alur antara himen dan bagian posterior labium minor. Lalu vaskularisasinya ada labia mayor. Vaskularisasi dari labia mayor dan minor ada arteri labialis anterior, cabang dari arteri pudenda externa, dan arteri labialis posterior, cabang dari arteri pudenda interna. Lalu ada crura et corpora cavanosa clitoridis, yang vaskularisasinya adalah arteri profunda clitoridis. Lalu glandula clitoridis, vaskularisasinya arteri dorsalis clitoridis. Dan terakhir bulbus vestibuli dan glandula vestibularis mayor, vaskularisasinya arteri bulbaris vestibuli dan arteri vaginalis. Lalu inervasinya adalah dari labia mayor dan minor, ada nervus labialis anterior, cabang dari nervus ilioinguinalis, dan nervus labialis posterior, cabang dari nervus pudendus. Lalu inervasi dari bulbus vestibuli ada plexus uterovaginalis. Lalu inervasi dari klitoris, yaitu nervus cavernosus dan nervus dorsalis clitoridis. Selanjutnya saya akan menjelaskan orgasme pada wanita. Pertama, dari stimulasi yang menyebabkan dinding vagina basah karena sekresi dari glandula vestibularis mayor atau Bartolini. Nanti daerah orificium vagina, labia minor, dan klitoris akan sangat sensitif terhadap sentuhan dan dipersalafi oleh nervus ilioinguinalis dan nervus dorsalis clitoridis. Lalu SSP meneruskan impuls-impuls tadi melalui neuron eferen preganglioner simpatis yang bersinapsis di ganglion para vertebra L1 sampai L2. Serabut postganglioner melalui plexus hypogastricus inferior menyebabkan kontraksi otot-otot polos dinding pada vagina. Oke, jadi eh, sudah selesai penjelasan dari Fahmi tentang organa genitalia feminina yang interna. Nah, yang eksterna ya. Oke, jadi begitu juga berakhir juga penjelasan kami berdua tentang sistem anatomi dari sistem reproduksi manusia yang tadi ada organa genitalia maskulina dan juga organa genitalia feminina, serta beberapa tadi juga dijelaskan mengenai fungsi-fungsi seksualnya. Nah, eh, maka dari itu eh, penting juga bagi kita untuk mempelajari mengenai sistem reproduksi dari manusia karena kita nantinya juga eh, ini eh, berhubungan langsung dengan kita di masa depan, akan berguna dan bermanfaat juga tentunya ilmunya. Eh, Serta juga untuk ini maka kita akhiri juga videonya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu, dan juga ingat ini tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow. Maka dari itu kita harus bersyukur karena kita bisa mempelajari tentang sistem reproduksi dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
Oke, baik. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen kalau Anda suka. Kalau nggak suka, tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih.